Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang ke-10. Pada edisi ini kami akan membahas tentang bagaimana membuktikan adanya Allah, adanya Tuhan secara nakliyah. Sebelum kami lanjutkan, pastikan bahwa Anda itu benar-benar telah memahami edisi-edisi yang sebelumnya agar tidak terjadi kegagalan paham di dalam memahami edisi yang sedang Anda dengarkan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali barik hazihi da'wah barakatan muhitatan wa mus'idah bi judikal fadli syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wabtah lana fathan aziman rabbana bisur'atin waghfir lana waraddina ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtarramin, para saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridho Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di dalam syafaat dan tarbiyah batiniah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa berada di dalam pancaran nazroh, doa restu, serta limpahan barokah dan karomah dari beliau wa suhaza zaman radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan pembahasan. Para saudaraku sekalian, nakli atau nakliyah maksudnya adalah nas-nas atau firman-firman Tuhan, firman-firman Allah yang menerangkan dan menjelaskan tentang keberadaan Tuhan yang tentunya dapat dibenarkan oleh akal pikiran. Lalu bagaimana membuktikan adanya Tuhan, adanya Allah melalui metode dalil nakli tersebut? Pembuktian adanya Allah secara nakliyah, secara dalil nakli yang berupa firman-firman Allah tersebut, maka sesuai dengan kaidahnya dapat kita pahami bahwasanya yang dimaksud dalil nakli itu adalah bukti-bukti yang dikemukakan kepada akal pikiran berdasarkan keterangan-keterangan yang terdapat dalam Al-Quran atau firman Allah. Seperti halnya bila ditanyakan kepada akal pikiran, apa dalilnya atau buktinya bahwa Tuhan, bahwa Allah itu ada? Buktinya adalah salah satu firman Allah yang menyatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tazakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu sekalian, bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Para saudaraku sekalian, ayat di atas dapat dijadikan sebuah bukti secara nakliyah terhadap adanya Tuhan, terhadap adanya Allah tersebut. Sebab dari keterangan ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah itu maha ada atau maha wujud dengan melihat kepada ciptaan-ciptaannya.
Jika ditemukan bekas tapak kaki gajah misalnya, otomatis keberadaan bekas tapak kaki gajah tersebut dapat dijadikan bukti terhadap keberadaan gajah tersebut, walaupun gajahnya itu sendiri mungkin sudah tidak ada lagi. Kenapa? Sebab dijelaskan bahwasanya li'annal asar yadullu alal muksir. Bagi tiap-tiap bekas atau asar, sesungguhnya itu memperjelas kepada sesuatu yang memberi bekas. Maka begitu pula tentunya dengan adanya langit dan bumi serta apapun yang ada di antara keduanya tersebut. Semua itu, keberadaan semua itu tentunya tidak lebih hanyalah sebuah asar atau bekas dari sifat menciptanya Tuhan, dari sifat menciptanya Allah. Sehingga otomatis pula keberadaan asar atau bekas tersebut itu menjadi bukti atau menjadi dalil yang semakin memperjelas terhadap keberadaan pemilik sifatnya. Ya, pemilik sifat mencipta tentunya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah para saudaraku sekalian, bahwasanya dalil nakli tersebut memiliki dua sifat. Yang pertama adalah bersifat meningkatkan keimanan seseorang bila dalil tersebut diajukan kepada akal pikiran orang yang kondisinya itu memang sudah memiliki keimanan kepada Allah. Sedangkan sifat yang kedua dari dalil nakli tersebut adalah bersifat menantang akal pikiran manusia untuk berpikir dan menyelidiki dengan akal pikiran mereka tersebut bahwasanya Tuhan, bahwasanya Allah itu memang benar-benar ada, benar-benar wujud adanya. Dan tantangan seperti ini tentunya berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman atau yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berlaku bagi mereka yang mengaku beriman tetapi hanya sebatas ikut-ikutan, percaya karena bersandar pada keyakinan orang lain yang dijadikan sandarannya. Seperti apa keimanan seperti ini? Seperti halnya ketika seseorang ditanya, apakah Anda percaya terhadap adanya Tuhan, terhadap adanya Allah? Ya, saya percaya. Apa alasannya Anda percaya? Apa alasannya Anda beriman? Karena orang tua saya percaya terhadap adanya Allah, maka saya pun ikut percaya bahwa Allah itu ada. Nah, iman yang seperti inilah yang disebut iman yang bersandar kepada keyakinan orang lain. Para saudaraku sekalian, bagi mereka yang sudah percaya atau sudah beriman bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, maka otomatis ketika dibacakan kepada mereka dalil-dalil nakli tersebut, firman-firman Allah tersebut dibacakan kepada mereka, otomatis akan menjadi pengingat bagi mereka, menjadi tazakur. Bahkan dalil-dalil tersebut bagi mereka itu dapat menjadi bahan untuk merenung, bertafakur. Juga dapat dijadikan bahan untuk semakin memahami, yaitu tadabbur dan semacamnya. Allah berfirman, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka maka semakin bertambahlah keimanan mereka. Para saudaraku sekalian, kesemuanya itu tentu saja akan semakin mengukuhkan keyakinan atau iman mereka kepada Tuhan, pada Allah. Kenapa demikian? Sebab setengah daripada fungsi keberadaan Al-Quran itu sendiri adalah merupakan sarana pembukti kebenaran secara demonstratif. Dan kebenaran dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri telah terbukti kebenarannya di sepanjang zaman.
Bahkan setiap temuan-temuan ilmu pengetahuan atau sains di sepanjang zamannya itu ternyata selalu bersesuaian dengan isyarah yang telah tertulis di dalam Al-Quran. Dan tentunya kebenaran seperti ini menjadi bukti bahwasannya Al-Quran tersebut bukanlah semata-mata karya anak manusia. Tetapi Al-Quran itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, yang maha suci dari segala kesalahan tentunya. Sehingga tidak berlebihan jika dinyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang zaman. Kenapa seperti itu? Ya sebab secara faktanya kebenaran dari Al-Quran itu sendiri memang sudah terbukti kebenarannya, bahkan kebenarannya tersebut telah terbukti di sepanjang zaman. Sehingga Al-Quran itu tidak pernah mengikuti zaman, tetapi zaman itulah yang selalu mengikuti Al-Quran. Di mana kebenaran Al-Quran tersebut sudah terbukti selalu sangat akurat, serta selalu sangat bersesuaian dengan temuan-temuan sains, temuan-temuan ilmu pengetahuan yang termodern sekalipun, yang telah berhasil diungkap dan ditemukan oleh manusia-manusia yang hidup di setiap zamannya. Hingga zaman sekarang ini tentunya, yang katanya telah mencapai tingkat puncak peradabannya, civilization, di mana para manusia tersebut mengaku telah sampai pada puncak kemajuan ilmu pengetahuan, dan mereka mengaku sudah berhasil mengungkap banyak hal, sehingga manusia yang hidup di zaman sekarang ini dikatakan telah mencapai puncak dari kemampuan berpikir manusianya itu sendiri. Para saudaraku sekalian, kemudian sifat daripada dalil nakli tersebut juga bersifat menantang akal pikiran, yaitu menantang akal pikiran para manusia untuk berpikir dan membuktikan tentang keberadaan Tuhan tersebut. Bagi mereka yang tidak atau belum beriman kepada Allah, otomatis mereka itu tidak akan percaya jika Al-Quran itu adalah firman Allah. Sehingga apapun yang dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut tetap saja tidak akan mengubah keyakinan mereka tersebut. Dalam pandangan mereka, apapun yang dikatakan oleh Al-Quran itu tidak lebih hanya bualan semata. Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang wajar. Kenapa demikian? Sebab ketika Anda tidak percaya kepada si Ahmad misalnya, kepada seseorang, ya sebut saja si Ahmad namanya, maka otomatis ketika si Ahmad tersebut datang kepada Anda lalu menjelaskan satu perkara yang sesungguhnya sangat berguna bagi Anda sekalipun, maka oleh karena Anda tersebut sudah tidak percaya kepadanya, maka perkara-perkara yang sedang dijelaskan oleh oleh si Ahmad tersebut pun akan Anda anggap tidak lebih hanya bualan semata. Walaupun sesungguhnya mungkin perkara yang sedang disampaikan oleh si Ahmad tersebut adalah sebuah kebenaran sekalipun. Ya. Dengan demikian maka dapat kita pahami ketika dibacakan kepada mereka orang-orang yang tidak dan belum beriman dalil-dalil nakli yang berisi penjelasan-penjelasan bahwasannya Allah itu maha ada, maha mulia, maha agung, maha perkasa dan sebagainya, maka yang demikian itu maksudnya adalah tidak lain yaitu untuk merangsang akal pikiran mereka agar mau berpikir secara logis tentang keberadaan Allah tersebut. Intinya semua dalil, baik dalil akli maupun dalil adi serta dalil nakli yang telah kami jelaskan dan telah kami jabarkan sebelumnya, ya dari edisi-edisi yang sebelumnya hingga edisi yang terkini,
Semuanya itu membutuhkan kemampuan daya talar dari kecerdasan akal pikiran itu sendiri, yang pada akhirnya akan dicapai satu kesimpulan oleh akal pikiran tersebut berupa pembenaran, tasdik, ya, tasdik, pembenaran oleh akal pikiran, bahwasanya di balik segala sesuatu yang berwujud dan bersifat serta berbuat pada sekalian makhluk, apapun yang ada di jagat semesta raya ini, pastilah ada sesuatu yang memang telah dengan sengaja menciptakan semuanya. Dan sesuatu yang ada di balik semua yang berwujud dan bersifat serta berbuat itulah yang disebut dengan istilah Tuhan, dengan sebutan Allah adanya. Kemudian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya pada prinsipnya untuk membuktikan adanya Tuhan, untuk membuktikan adanya Allah kepada akal pikiran tersebut adalah bagaimana membuat akal pikiran dapat menerima atau dapat membenarkan adanya sesuatu yang maha mencipta di balik semua ciptaan yang ada. Maka begitu pun dengan pembuktian atau pengajuan dalil-dalil yang berupa dalil akli, nakli, serta adi tersebut. Maka pada akhirnya ketika dalil tersebut pun akan menuntut pembenaran atau tasdik oleh akal pikiran terhadap adanya Sang Maha Pencipta yang disebut Tuhan atau Allah tersebut. Sebab dalam teologi atau konsep ketuhanan yang terdapat dalam ajaran Islam itu sendiri, sesungguhnya keberadaan Tuhan itu semuanya dapat dijelaskan dengan sangat logisnya untuk dipahami. Seperti logisnya pembenaran adanya ruh di dalam jasad yang hidup, atau seperti logisnya keberadaan angin yang sifatnya al-batin tersembunyi, tetapi dapat dirasakan keberadaannya dengan begitu nyata hanya dari ditemukannya pada daun yang bergoyang atau daun yang bergerak karena ditiup olehnya. Dan intinya pula, ketika seseorang itu sungguh-sungguh mau berpikir dan memikirkan tentang segala sesuatu yang berwujud dan bersifat serta berbuat yang ada di jagat semesta raya ini, pastilah pada akhirnya akal pikirannya tersebut akan sampai pada satu titik kesimpulan bahwasanya pasti ada sesuatu di balik semua yang berwujud dan bersifat serta berbuat pada sekalian makhluk yang ada di jagat semesta raya tersebut, yaitu sesuatu yang memang telah sengaja menciptakannya, mengaturnya, dan semacamnya. Dan sesuatu itulah yang menurut petunjuk Al-Quran disebut dengan istilah Allah Jalla Jalaluhu. Para saudaraku sekalian, demikian materi yang dapat kami sampaikan pada edisi yang ke-10 kali ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya tentang kenapa Tuhan itu disebut dengan sebutan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada edisi kali ini benar-benar membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah yang sebesar-besarnya bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah, dan benar-benar mampu membuka nuansa berpikir, cakrawala berpikir kita, sehingga akal pikiran kita semakin mentasdikkan, semakin membenarkan bahwasanya Allah itu memang maha ada dan mustahil Allah itu tiada. Dan akhirnya saya Mursidi Sukriyadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendengar sekalian atas segala khilaf dan kesalahan. Ambillah yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Jangan langsung Anda terima semua yang saya sampaikan ini, tetapi cernaklah, bahkan bila perlu diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan mudah-mudahan kita semua benar-benar menjadi manusia-manusia yang bertakwa di sisinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghaus, wa min ghausi hadza zaman radhiyallahu an-nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.